Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari. Kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu teori komunikasi, yaitu teori konflik moral. Teori ini dicetuskan oleh Stephen W. Littlejohn, yang mana ia adalah seorang akademisi dan juga praktisi komunikasi. Ia memiliki minat dalam teori komunikasi dan telah menulis buku Theories of Human Communication yang saat ini telah memasuki edisi ke-10. Selain berbagai makalah dan artikel, Littlejohn juga telah menulis beberapa buku termasuk Moral Conflict When Social Worlds Collide, yaitu pada tahun 1997. Ia menerima gelar PhD-nya dalam bidang komunikasi di University of Utah. Adapun paradigma yang melandasi teori ini yaitu paradigma konstruktivis, di mana dalam konteks konflik moral, paradigma konstruktivis menganggap bahwa nilai-nilai moral individu ataupun kelompok tidak bersifat objektif atau tetap, melainkan dibangun melalui komunikasi dan interaksi sosial yang terus-menerus. Adapun tradisi komunikasi yang melandasi teori ini yaitu tradisi komunikasi kritis, yang mana tradisi ini menekankan pada analisis kekuasaan, struktur sosial, dan juga konflik yang muncul dalam komunikasi. Dalam hal ini, teori konflik moral melihat bagaimana nilai-nilai moral yang berbeda bisa menghasilkan ketegangan dan konflik antara individu ataupun kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Teori ini muncul dari penelitian terkait dengan culture wars di Amerika Serikat, yaitu ketegangan antara kelompok agama konservatif dan kaum sekuler dalam berbagai isu sosial seperti hak LGBT, kebijakan lingkungan, dan agama dalam pendidikan. Dari sini diamati bahwa metode resolusi konflik tradisional seperti persuasi dan juga kompromi seringkali gagal atau bahkan memperburuk keadaan, karena pihak-pihak yang terlibat memiliki sistem moral yang tidak sebanding. Dalam bukunya, Littlejohn menekankan bahwa konflik moral tidak dapat diselesaikan hanya dengan mencari solusi menang atau kalah, melainkan perlu dikelola melalui pola komunikasi yang lebih transformatif. Selanjutnya, konsep utama dan juga asumsi teori. Teori konflik moral ini berfokus pada bagaimana konflik moral terjadi ketika realitas sosial yang berbeda bertabrakan dan mencakup berbagai konsep dan asumsi yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menavigasi dilema moral dan ketidaksepakatan. Teori ini berpendapat bahwa konflik moral muncul dari pelanggaran harapan normatif dan dipengaruhi serta dibentuk oleh konteks sosial dan pembenaran yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun beberapa pola terkait dengan konflik moral. Yang pertama, bahasa kedua belah pihak berbeda. Yang kedua, kedua belah pihak merasa bahwa mereka terjebak dalam perselisihan dan tidak memiliki pilihan lain selain bertengkar. Yang ketiga, upaya untuk menyelesaikan konflik justru memperparah konflik itu sendiri. Sebagai contohnya, ada pendukung lingkungan dan juga pengembang bisnis yang memberikan contoh konflik moral dalam hal tindakan. Kedua kelompok tersebut mungkin berbicara tentang keberlanjutan, tetapi kedua kelompok tersebut menggunakan hal itu dalam hal yang berbeda, di mana pendukung lingkungan pastinya menggunakan kata keberlanjutan itu dalam hal keberlanjutan lingkungan. Sedangkan pengembang bisnis berbicara mengenai pekerjaan dan pembangunan untuk memastikan ekonomi yang berkelanjutan. Para pendukung lingkungan selanjutnya memblokir tindakan tersebut, tindakan dari para pengembang bisnis, karena kalau mereka tidak memblokir hal tersebut, mereka merasa bahwa lingkungan pasti akan menderita atau tidak aman, seperti itu. Selanjutnya apa yang terjadi? Dari interaksi ini, konflik menjadi lebih buruk, di mana para pebisnis mempelajari betapa radikalnya para aktivis lingkungan, sedangkan para aktivis lingkungan sendiri mempelajari betapa culasnya para pebisnis, seperti itu. Selanjutnya, relevansi dengan fenomena saat ini, di mana konflik dalam hal politik bukan hanya soal kebijakan, tapi benturan ideologis dan moral. Contohnya perdebatan soal RUU TNI atau revisi Undang-Undang TNI, di mana revisi Undang-Undang TNI memunculkan kontroversi karena beberapa poin seperti memperluas jabatan sipil yang bisa diisi oleh perwira TNI aktif, misalnya menjadi menteri, seperti itu, dan dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan juga demokrasi. Dalam hal ini, konflik moral terjadi di mana terdapat kelompok pendukung dari revisi tersebut dengan mengedepankan nilai efisiensi, patriotisme, dan juga stabilitas nasional, sementara kelompok penentang dari revisi tersebut mengedepankan nilai demokrasi sipil, supremasi hukum. Dari sini dapat dilihat bahwa adanya benturan moral antara stabilitas melalui militer vs demokrasi sipil dan akuntabilitas. Dalam hal ini, setiap kelompok pastinya meyakini bahwa diri mereka berada di jalur etis yang benar, sementara kelompok yang lain mengancam masa depan bangsa. Dan perlu diketahui bahwa dalam konflik moral, satu pihak tidak dapat memahami mengapa pihak lain tidak dapat melihat keabsahan argumen yang telah mereka tawarkan.
Oleh karena itu, dalam konflik moral, itu ada pihak lain yang harus bodoh, harus salah, atau jahat, atau terabaikan, seperti itu. Adapun kelebihan dan juga keterbatasan dari teori ini, kelebihannya yang pertama, teori ini dapat diterapkan dalam skenario di mana nilai-nilai moral dan pembenaran menjadi pusat dari konflik, sehingga menjadikannya alat untuk menganalisis konflik baik antar pribadi, organisasi, dan juga masyarakat. Yang kedua, kekuatan teoritisnya terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan memberikan analisis yang komprehensif tentang dinamika konflik moral. Yang ketiga, kekuatan penting lainnya dari teori Little John adalah fokusnya pada peran bahasa dan komunikasi dalam konflik moral. Lalu yang keempat, fokus pada komunikasi ini membuat teori ini sangat dapat diterapkan pada analisis media, di mana pembikaian konflik moral dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi dan penilaian publik. Selanjutnya yaitu keterbatasannya. Yang pertama, fokusnya pada pembenaran dan lokasi sosial individu yang mungkin mengabaikan faktor struktural dan sistemik yang lebih luas yang berkontribusi terhadap konflik moral. Meskipun teori ini memberikan analisis terperinci tentang bagaimana individu membenarkan tindakan mereka, teori ini mungkin tidak sepenuhnya membahas peran ketidakseimbangan kekuasaan, struktur kelembagaan, dan norma-norma budaya dalam membentuk konflik moral. Selanjutnya yaitu ketergantungannya pada asumsi bahwa konflik moral muncul terutama dari pelanggaran terhadap ekspektasi normatif atau harapan normatif atau terbatas pada konflik moral yang timbul dari pelanggaran normatif. Meskipun asumsi ini valid dalam banyak kasus, asumsi ini mungkin tidak memperhitungkan konflik yang muncul dari sumber-sumber lain, seperti kelangkaan sumber daya atau kepentingan yang saling bersaing. Fokus yang sempit ini dapat membatasi penerapan teori ini pada konflik-konflik di mana nilai-nilai moral bukanlah pendorong utama perselisihan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.